Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kasus pembunuhan ASN Iwan Budi tak kunjung terungkap hingga akhir tahun 2022. Keluarga minta Presiden turun tangan agar polisi berani mengungkap pelaku. Berwisata tahun baru ke Cepogo Cheese Park di bawah lereng Merbabu dan Merapi, Anda bisa menikmati suasana pegunungan sambil bermain dengan aneka hewan. Soko Alas, destinasi wisata libur tahun baru sambil menikmati senja dengan spot foto yang keren. Kita ke informasi pertama. Polisi gabungan Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Mabes Polri meninggalkan pekerjaan rumah besar di tahun 2022. 4 bulan berlalu polisi seperti tidak berdaya untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan keji terhadap ASN Bapenda Kota Semarang almarhum Iwan Budi Prasetyo. Apakah keterlibatan anggota polisi militer dari Pomdam 4 Diponegoro dan mantan wali Kota Semarang menjadi tembok yang sulit ditembus polisi? Berikut catatan redaksi Biro Semarang. Pak Jokowi pandang saya dan anak-anak, karena bagi kami itu sebuah mimpi buruk yang tidak bisa kami terima ya. Istri dan 3 anak almarhum Iwan Budi Prasetyo tidak pernah menyerah mencari keadilan atas kematian tragis suami dan ayah mereka. Kini mereka menggantungkan harapan besar pada Presiden Joko Widodo karena polisi seperti tidak berdaya mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Jalan buntu pengungkapan pelaku dan motif bermula dari perubahan keterangan salah satu saksi kunci bernama Agung Portal. Agung Portal merupakan penjaga pintu di kawasan Pantai Marina Semarang, tempat korban dibunuh dan dibakar. Pada 3 kali pemeriksaan formil dan melalui BAP di depan penyidik Polrestabes Semarang, saksi Agung Portal mengatakan melihat 4 orang masuk kawasan Pantai Marina Semarang tanggal 24 Agustus 2022, tempat jasad korban ditemukan. Agung Portal bahkan mengenali mereka, salah satunya adalah warga sipil bernama Haryadi dan 2 orang berbadan tegap. Kesaksian Agung Portal menguatkan keterangan 2 saksi lain berinisial AGS dan DWK. Kesaksian Agung Portal sempat membuat Polrestabes Semarang bersama Polda Jawa Tengah percaya diri, sehingga berjanji segera merilis pelaku dan motif serta minta pelaku menyerahkan diri. Namun, semua kemajuan penyelidikan seperti kembali ke titik nol. Saksi kunci Agung Portal tiba-tiba mengubah semua keterangan saat diperiksa penyidik Pomdam 4 Diponegoro. Keterangan Agung Portal kepada penyidik menyebutkan bahwa selain saya ada 3 orang lagi, artinya membenarkan keterangan saksi pertama dan kedua. Selain saya, menurut Agung Portal ketika itu ada 3 orang lagi yang dia kenal, salah satunya inisial H dan 2 orang yang berpostur tegap. Itulah kira-kira keterangan awal yang diberikan kepada kami. Namun kemudian keterangan-keterangan ini itu semua dibantah oleh saudara Agus Portal ketika yang bersangkutan diperiksa di Pomdam. Begitu. Sehingga sekarang ini kita terus melakukan pendalaman kepada Agus Portal karena Agung Portal karena keterangannya itu tidak konsisten, selalu berubah-ubah dari kita udah berapa kali melakukan pemeriksaan? Ini 3 kali. Ya, jadi setidaknya 3 kali pemeriksaan. Padahal polisi telah meyakini sosok pembunuh Iwan Budi adalah orang terlatih. Keyakinan ini didapat dari hasil gelar perkara, analisa kasus yang disertai pembakaran jasad korban. Pelaku terlatih karena mempertimbangkan secara matang dalam pemilihan lokasi pembunuhan di kawasan Pantai Marina Semarang. Di antaranya, kawasan Pantai Marina memiliki akses terbatas dan terdapat banyak blank spot. Keluarga melalui kuasa hukum melihat gelagat aneh dari perubahan keterangan saksi Agung Portal.
Mereka melihat ada kekuatan besar yang ditakuti saksi Agung Portal sehingga mengubah keterangan. Apalagi 2 orang yang dilihat saksi Agung Portal di TKP adalah polisi militer dari Pomdam 4 di Ponegoro. Karena itu keluarga memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dan memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI serius mengungkap kasus pembunuhan Iwan Budi. Kita mohon ada atensi dari Presiden, Menko Polhukam, mungkin Kapolri, Panglima TNI untuk merundingkan kasus ini agar permasalahan ini lekas bisa terungkap dan tidak berlarut-larut. Karena kalau makin berlarut-larut nanti takutnya menguap juga lama-lama. Desakan keluarga korban dan publik direspon cepat Panglima TNI saat itu, Jenderal Andika Perkasa. Ia mengatakan anggota TNI yang diduga terlibat pembunuhan ASN Iwan Budi sedang diperiksa secara intensif. Ia berjanji memantau langsung kasus tersebut. Kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah-olah tidak terlibat. Tapi kami tidak begitu saja menyerah karena kami yakin Polda juga punya bukti awal yang cukup. Pokoknya kami terus mengawal sampai dengan sekarang. Kami memeriksa 3 sejauh ini. Dari kesatuannya dari apa? Ada dari polisi militer. Ya, itu betul. Inisialnya saya agak lupa, tapi memang kebetulan ada 3. Perannya berarti juga terlibat dalam pembunuhan. Kita belum menyimpulkan ke situ, tetapi kita sebut persons of interest atau mereka-mereka yang kami ingin dalami. Perintah Panglima TNI ditindaklanjuti Pomdam 4 di Ponegoro. Dan Pomdam 4 di Ponegoro, Kolonel CPM Rinoso membenarkan ada 2 anggotanya diperiksa, yakni Kapten AG dan Bintara HR berpangkat Peltu. Bahkan atas informasi penyidik Polrestabes Semarang, istri perwira AG juga telah diperiksa bersama saksi sipil Agung Portal dan Heriadi. Berdasarkan keterangan saksi Agung Portal dan Heriadi, Pomdam 4 di Ponegoro belum menemukan bukti awal yang cukup terkait keterlibatan 2 anggotanya sehingga masih berstatus sebagai saksi. Di depan penyidik Pomdam 4 di Ponegoro, saksi Agung Portal mengatakan tidak mengenal Kapten AG dan Bintara HR. Sedangkan saksi Heriadi mengaku mengenal 2 anggota TNI itu dalam urusan bisnis. Namun pada tanggal 24 Agustus 2022 saat korban dibunuh, kedua anggota TNI itu berada di kantor. Almarhum Iwan Budi dibunuh sehari sebelum diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi sertifikasi tanah aset tahun 2010. Saat itu Sukawi Sutarip menjabat sebagai Wali Kota Semarang 2 periode dari tahun 2000 hingga 2010. Dan Pomdam 4 di Ponegoro membenarkan 2 anggota TNI yang diduga terlibat pembunuhan Iwan Budi memiliki hubungan dekat dengan mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip. Istri Kapten AG adalah keponakan mantan sang wali kota. Karena ini kan terkait korupsi, tahun 2010 waktu itu Bapak Sukawi. Nah, 2 orang ini memang dia dekat, apalagi saudara AG ini istrinya itu adalah keponakannya Pak. Ya, itu mungkin ada hubungan memang, ada hubungannya. Tapi untuk arah ke pembunuhan belum ada bukti permulaan yang cukup. Sejak bantahan Pomdam 4 di Ponegoro terkait belum cukup bukti keterlibatan 2 anggotanya, penyelidikan kasus kematian almarhum Iwan Budi seketika berjalan di tempat. Apalagi Lembaga Pelindungan Saksi atau LPSK memberikan perlindungan kepada 3 saksi, yakni Agung Portal dan 2 petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi pembunuhan korban. Mereka mengajukan permohonan perlindungan saksi ke LPSK melalui Pomdam 4 di Ponegoro. LPSK mengatakan 3 saksi dilindungi karena rentan bahaya lantaran pelaku masih berkeliaran. Ini kan dari pelaku belum ada satupun yang teridentifikasi maupun tertangkap ya. Artinya pelaku belum ketahuan siapa dan
kalau pelaku juga kemudian merasa khawatir atas kesaksian yang disampaikan oleh para saksi ini, mungkin saja pelaku melakukan sesuatu untuk mengancam keselamatan jiwa dari para saksi. Jadi kekhawatiran itu yang mendorong para saksi ini mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Perubahan keterangan saksi Agung Portal benar-benar mempersulit proses penyelidikan. Karena itu, tim Bareskrim Mabes Polri turun tangan ikut membantu penyidik gabungan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Karena pengungkapan kasus makin gelap, dua lembaga lainnya, Komnas HAM dan Kompolnas, juga ikut menyelidiki kematian Iwan Budi. Komnas HAM mendorong polisi berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk melawan pihak-pihak yang menghalangi penyelidikan, termasuk pihak yang belum memberikan keterangan kepada penyidik polisi. Sementara Kompolnas berjanji akan berkoordinasi dengan LPSK terkait alasan perlindungan yang diberikan kepada 3 saksi kunci dari sipil, termasuk saksi Agung Portal. Ketiga saksi ini menurut Kompolnas menjadi kunci pengungkapan kasus lantaran ketiganya tiba-tiba mengubah keterangan di depan penyidik Pomdam 4 di Ponegoro. Nanti setelah ini akan rapat dengan LPSK. Dan kami ada MOU dengan LPSK. Kami akan rapat dengan LPSK untuk bagaimana penanganan masalah perlindungan saksi dalam konteks kepentingan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Keterlibatan LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas rupanya belum cukup untuk mengungkap pembunuh Iwan Budi Prasetyo. Karena itu sejumlah aktivis HAM dan kemanusiaan mulai turun ke jalan dalam aksi damai bertajuk I Want for Justice. Mereka menyalakan lilin di bundaran Tugu Muda Kota Semarang. Lilin sebagai simbol terang dan harapan bahwa jalan gelap penyelidikan yang buntu selama 4 bulan akan menemui terang. Pada kesempatan itu, para aktivis membacakan surat kedua kepada Presiden Joko Widodo atas permintaan putri almarhum. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku harus mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Selain para aktivis, sejumlah tokoh lintas agama juga ikut menyalakan lilin agar penyelidikan kematian Iwan Budi segera menemui titik terang guna memberi keadilan kepada istri dan anak korban. Jenazah Iwan Budi ditemukan dalam kondisi terbakar bersama sepeda motor di kawasan Pantai Marina Semarang 8 September lalu. Kondisi korban sebenarnya sulit dikenali karena tidak utuh lagi. Sejumlah organ tubuh seperti bagian kepala, kaki kanan, dan 2 telapak tangan hilang. Namun tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang menemukan sepeda motor korban berplat merah milik Pemkot Semarang. Identitas korban mulai terungkap dari tanda pengenal yang melekat pada jasad bertuliskan nama korban Iwan Budi Prasetyo. Meski demikian, polisi tetap melakukan uji forensik untuk memastikan apakah jasad benar-benar atas nama Iwan yang dilaporkan hilang 24 Agustus lalu. Jenazah Iwan pertama kali ditemukan pekerja yang sedang membersihkan alang-alang dan meratakan tanah di lokasi proyek. Dari sana ada elang tinggi kan saya dorong, saya pinggirin ada motor, tapi udah kebakar, tidak berbentuk. Jam berapa itu, Mas? Jam 11-an siang. Terus setelah itu saya kerja, terus sore saya laporan mandor, ada motor dibakar di sana, kebakar di sana. Dia laporan sama siapa, Binkanti Mas katanya, terus saya pulang. Berarti nggak tahu ada di situ ada nggak mayat. Tahu. Pencarian potongan tubuh korban yang hilang sempat mengerahkan anjing kesayangan korban. Namun sampai hari ini bagian kepala korban tak kunjung ditemukan. Meski demikian, polisi memastikan korban tidak dimutilasi. Sementara kepastian identitas korban sebagai Iwan Budi Prasetyo dipastikan dari uji sampel DNA anak dan kerangka jenazah yang identik 100%. Setelah dipastikan sebagai Iwan Budi, pihak kepolisian menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah Iwan yang masih tanpa bagian kepala telah dimakamkan di TPU Salaman Mloyo, Semarang Barat. Ratusan pelayat melepas kepergiannya. Makam Iwan kini telah kering, namun air mata istri dan anaknya tak pernah berhenti mengalir sampai pelaku ditangkap dan dihukum. Tim Liputan melaporkan.